Segera setelah Jaha memerintahkan semua eksekutif untuk segera pergi, di ruangan itu kini hanya tersisa administrator Biao. Dengan raut wajah serius, administrator Biao kemudian bertanya untuk memastikan, Anda ingin membuat gambar wajah seseorang? Dengan ekspresi datar tanpa menunjukkan emosi sedikit pun, Jaha menjawab dengan nada santai dan tenang. Iya, memang ada seseorang yang sedang kucari saat ini, ucapnya singkat namun jelas, seolah hal itu bukanlah masalah besar. Satu alis administrator Biao terangkat, menandakan kebingungannya terhadap penjelasan Jaha. Meski rasa penasarannya begitu besar, ia sama sekali tidak berani melanjutkan bertanya. Administrator Biok segera membungkukkan badan dengan sikap penuh hormat, menunjukkan kesungguhan dan kesanggupannya. Dengan suara mantap tanpa sedikit pun keraguan, administrator Biok berkata, sebutkan saja rinciannya. Saya akan menggambarkan wajahnya, lalu menemukannya dengan cara apapun yang bisa saya lakukan. Kali ini, Jaha berbicara dengan wajah serius, ekspresi yang sering ia tunjukkan dalam berbagai situasi penting. Dengan nada tegas, penuh keyakinan, dan tanpa keraguan sedikit pun, Jaha berkata singkat namun mantap, yang jelas, dia terlihat seperti seks demon, atau bahkan mungkin maniak seks. Mendengar ucapan itu, administrator Biok langsung mengerutkan kening. Dengan nada ragu dan penuh kebingungan, administrator Biok hanya berkata, apa? Jaha tetap tenang, lalu kembali menjelaskan dengan nada datar, maksudku, secara keseluruhan, kesan pertama saat kau melihatnya adalah dia seperti tukang seks. Sambil membayangkan sosok itu di dalam kepalanya, Jaha melanjutkan penjelasannya dengan tenang. Gambaran tentang rupanya mungkin mirip dengan seks demon, maniak seks, atau bahkan tukang seks. Dia cukup tampan, berkulit putih bersih. Ya, kurang lebih seperti itu. Mengingat kembali wajah pria itu, yang tersenyum dengan ekspresi cabul, kadang membuat Jaha jijik. Lalu Jaha berkata dengan nada datar dan sinis, kadang dia juga tersenyum sange, matanya penuh birahi. Jadi, apa kau bisa membayangkannya? Sambil memejamkan mata dan mengangguk perlahan, administrator Biok mulai berkonsentrasi penuh, berusaha mencerna dan memahami deskripsi absurd yang baru saja disampaikan Jaha. Ia kemudian berkata dengan yakin, iya, saya mengerti. Saya sudah mulai menangkap gambaran yang Anda maksud. Jaha yang sedikit terkejut mendengar ucapan itu, langsung menatapnya dan berkata singkat, secepat itu? Tanpa ragu, administrator Biok menjawab mantap, iya, Anda tidak perlu khawatir. Silakan lanjutkan penjelasan Anda. Dengan tatapan setajam pisau belati, administrator Biok menegaskan dengan penuh keyakinan, tenang saja, dengan gambaran ini saya akan membuat sketsanya semirip mungkin, sehingga kita dapat mengetahui keberadaan seks demon. Beberapa hari kemudian, Jaha terlihat duduk di dalam sebuah kereta kuda. Ia mengenakan pakaian merah yang dipadukan dengan jubah hitam, memancarkan kesan kemewahan seolah tengah menuju suatu tempat penting. Namun, matanya hanya menatap keluar jendela, dengan tatapan kosong yang sulit ditebak. Dengan nada santai, Jaha berkata, mari kita ubah tujuan perjalanannya. Angin hari ini terasa sepoi-sepoi, jadi daripada menuju klinik Monyong, aku lebih ingin pergi ke prefektur Ihwa, markas Cloud Rain Society. Kusir kereta kuda itu terperanjat, spontan bertanya, apa? Dengan nada sederhana namun terselip rasa kesal, Jaha menjelaskan, aku merasa tidak senang dengan Cloud Rain Society, karena mereka selalu bersenang-senang dan menikmati kenikmatan, tanpa sekalipun mengajakku, atau memberitahuku untuk ikut bergabung bersama mereka. Kusir kereta kuda itu terdiam, kebingungan. Ia tahu hubungan antara klan Black Rabbit dan Cloud Rain Society tidak harmonis. Namun, mengapa sang ketua klan justru menginginkan ajakan untuk bersenang-senang bersama mereka? Pada akhirnya, kusir kereta kuda itu hanya membisu 1000 bahasa. Jaha, yang menyadari kusir kereta kuda itu kebingungan, lalu bertanya singkat dengan nada datar dan sedikit menekan. Kenapa? Sekejap, kusir kereta kuda itu merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya, setelah mendengar teguran itu. Dengan tatapan gelisah dan suara bergetar penuh keraguan, ia akhirnya menjawab perlahan, bukan apa-apa, Tuan. Akhirnya, kereta kuda itu berbelok mengubah perjalanan menuju prefektur Ihwa, melaju cepat di jalan yang dipenuhi pepohonan rindang. Angin berhembus kencang, menggugurkan dedaunan yang berjatuhan berputar di udara. Suara roda berderit berpadu dengan irama langkah kuda yang mantap, menciptakan harmoni perjalanan. Jaha tersenyum tipis, seolah tengah membayangkan sesuatu yang menyenangkan. Dalam hati, ia bergumam, di hari ketika matahari musim semi memancarkan kehangatannya, semua kegilaan itu seakan terbawa oleh hembusan angin sejuk. Dan perasaan ini, sama seperti perasaan saat sedang berlibur. Tak lama kemudian, kereta kuda itu akhirnya tiba dan berhenti di tempat tujuan. Jaha turun perlahan, lalu berkata kepada kusir kereta kuda itu, kau boleh pergi sekarang. Jika ada yang bertanya, katakan saja aku ada di klinik Monyong. Sambil menahan napas dan berkeringat dingin, kusir kereta kuda itu segera menjawab dengan nada penuh hormat, baik, Tuan. Kereta kuda itu pun melaju menjauh, meninggalkan Jaha sendirian. Dengan langkah tenang dan mantap, ia mulai berjalan menuju gerbang markas Cloud Rain Society. Tatapannya lurus ke depan, seolah telah mempersiapkan diri untuk sesuatu yang penting. Sesampainya di depan gerbang Cloud Rain Society, Jaha terdiam sejenak. Matanya menatap bayangan dirinya yang terpantul samar di permukaan kayu tua yang suram, seakan ia sedang menimbang arti keberadaannya di tempat ini. Tanpa sedikit pun keraguan, Jaha mengangkat tangannya dan mengetuk gerbang itu dengan keras.
Gerbang itu berbunyi. Buk, buk, buk. Terdengar menggema, cukup nyaring hingga mampu membangunkan siapapun yang berada di balik gerbang itu. Tak lama berselang, sebuah lubang kecil di gerbang terbuka, menampakkan sebuah mata yang mengintip dari baliknya. Dengan tatapan penuh kecurigaan, terdengar suara dari dalam gerbang, nadanya cukup kasar dan tidak ramah, menuntut sebuah jawaban. Siapa kau? Mau apa kau? Jaha berdiri tegak, wajahnya datar tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia hanya terdiam, tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Tatapannya tetap tenang, terus mengamati orang yang berbicara dari balik lubang gerbang itu. Nada suara di balik gerbang terdengar semakin kesal. Ia kembali mengulang pertanyaannya, kali ini dengan suara lebih keras, seakan menekan lawan bicaranya untuk segera menjawab. Tatapannya tajam, dan dari celah lubang kecil itu ia berkata, "Ku bilang, kau ini siapa? Dan mau apa?" Jaha menghela napas pendek, mendengus pelan, lalu menatap tajam ke arah gerbang sambil sedikit mengerutkan kening. Wajahnya yang cemberut jelas menunjukkan ketidaksabarannya. Ia hanya melemparkan satu kata singkat syarat emosi, "Cih." Akhirnya, dengan nada yang mengandung sedikit kekesalan, Jaha menatap lurus ke arah orang di balik gerbang. Tanpa basa-basi, ia mengucapkan dengan tegas tujuan kedatangannya, "Aku datang untuk menagih hutang." Beberapa detik kemudian, terdengar suara keras ketika gerbang mulai terbuka perlahan. Bunyi brak menggema di udara, menandakan gerbang besar dan berat itu bergeser, memperlihatkan pemandangan di baliknya dengan jelas. Setelah gerbang besar itu terbuka dengan suara gemuruh, Jaha bergumam dalam hati, melihat mereka langsung membukakan pintu, tanpa memeriksa siapa tamunya. Rasanya jelas mereka bukan tipe orang yang rajin membayar hutang. Pria congkak berbaju biru itu, membuka pintu sambil berdiri tegap dan menyilangkan kedua tangan di dada, sikapnya penuh keangkuhan. Dengan nada sombong dan arogan ia berkata, "Masuklah," seolah dirinya adalah penguasa di tempat ini. Jaha melangkah masuk, matanya bergerak ke kiri dan ke kanan, mengamati keadaan sekitar. Pria congkak berbaju biru itu kembali berbicara, nada arogannya tak berkurang sedikit pun. "Kau menagih hutang siapa? Ketua kami? Atau mungkin wakil ketua yang berhutang sebuah minuman padamu?" Jaha hanya mendengus ringan. Pria congkak berbaju biru itu terdiam sejenak, lalu menoleh ke arah Jaha dengan ekspresi menyebalkan. "Kenapa kau sama sekali tidak mau menjawab?" Jaha menatapnya datar, lalu menjawab polos, "Apa?" Merasa diabaikan, pria congkak berbaju biru itu sontak murka. Matanya melotot, wajahnya memerah dipenuhi amarah. Ia mengangkat tangan tinggi-tinggi, lalu mengayunkan tamparan ke arah Jaha sambil berteriak keras, "Dasar brengsek! Berani-beraninya kau tidak mau menjawab." Namun, sebelum tamparan itu sempat mendarat di wajah Jaha, tangan pria congkak berbaju biru itu sudah dihentikan dengan mudah. Dengan gerakan sigap, Jaha mencengkeram tangannya erat, seolah serangan semacam ini terlalu sepele baginya. Sambil menatap pria congkak berbaju biru itu, Jaha tetap diam, tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Sorot matanya terfokus penuh, mengamati pria itu tanpa berkedip. Sementara itu, tangan kanan pria congkak berbaju biru tersebut mulai bergetar hebat, seolah merasakan perih yang menusuk akibat cengkeraman kuat Jaha. Pria congkak berbaju biru itu tampak sangat pucat, hanya mampu menahan erangan kesakitan. Keringat mengucur deras di wajahnya, sementara urat-urat di kepalanya menonjol tegang. Dengan suara lantang bercampur putus asa, ia berteriak, "Lepaskan aku sekarang juga." Tatapan Jaha semakin tajam, memancarkan tekanan yang kuat sekaligus tekad yang tak tergoyahkan. Sorot matanya bagaikan pisau yang menusuk batin, membuat pria congkak berbaju biru itu merasa terhimpit dan kewalahan. Rasa panik mulai merayap di wajah pria berbaju biru itu. Keringatnya mengucur makin deras, urat-uratnya menegang, dan tatapannya berubah menjadi penuh ketakutan saat ia mulai menyadari bahwa kekuatan Jaha jauh melampaui dugaannya. Kini, tangan yang digenggam Jaha mulai membiru. Nyeri yang hebat menjalar, menusuk hingga ke tulang. Ternyata genggaman Jaha begitu kuat hingga sepenuhnya menghentikan aliran darah, membuat urat-urat di tangan pria itu kian menonjol, seolah rasa sakit yang serius sedang merambat ke seluruh tubuhnya. Dengan suara bergetar, wajah pucat gelap, urat-urat yang mencuat, dan keringat dingin membasahi pelipisnya, pria congkak berbaju biru itu mencoba bertanya sambil menahan sakit, "Anda berasal dari mana, tuan yang baik?" Jaha masih menggenggam erat tangan pria congkak berbaju biru itu, lalu menjawab dengan suara datar, "Aku datang dari mana?" Ceritanya panjang. Aku berasal dari orang tuaku, tepatnya dari rahim ibuku. Tapi aku yakin, itu bukan yang kau maksudkan? Tatapan mata Jaha kini menyipit, tajam dan penuh arti. Ia melanjutkan ucapannya dengan nada serius, "Atau mungkin kau sebenarnya ingin tahu dari daerah mana aku berasal? Tapi aku rasa, itu juga bukan yang kau tanyakan, kan?" Pria congkak berbaju biru itu hanya terdiam, mendengarkan tanpa mampu melepaskan diri, apalagi melawan. Jaha pun mulai menyimpulkan, "Kalau begitu, berarti yang kau maksud adalah, dari organisasi mana aku berasal? Kalau benar itu yang kau tanyakan, maka ceritanya akan sangat panjang." Genggaman Jaha tak mengendur sedikit pun. Ia kembali berbicara dengan nada serius, "Karena itu, semua cerita ini dimulai dari..." Namun tiba-tiba, pria congkak berbaju biru itu menyela dengan suara penuh permohonan, "Tolong lepaskan tangan saya, Tuan." Jaha hanya terdiam, menatap pria itu dengan ekspresi datar tanpa menunjukkan sedikit pun belas kasihan.
Sorot matanya tetap dingin, seolah tak terpengaruh oleh permohonan tersebut. Mendadak, Jaha mengangkat tubuh pria congkak berbaju biru itu, lalu melemparkannya ke udara dengan kekuatan penuh sebelum membantingnya ke tanah. Tubuh pria itu berputar keras di udara, dan seketika terdengar suara keras buk yang menggelegar di sekeliling mereka. Pria congkak berbaju biru itu terlempar cukup jauh hingga tubuhnya terkapar tak bergerak di tanah. Suara benturan keras terakhir terdengar jelas saat tubuhnya menghantam permukaan batu, mengeluarkan bunyi gedebuk. Ia akhirnya pingsan, tergeletak tak sadarkan diri di atas tanah. Sementara itu, di sisi lain, Jaha melanjutkan langkahnya dengan wajah serius, seolah sesuatu yang besar dan penting tengah menantinya di depan mata. Tak lama kemudian, gedung utama Cloud Rain Society terlihat jelas di hadapan Jaha. Namun, hanya sedikit orang yang terlihat di sekitar tempat itu. Dalam hati, ia bergumam, mungkin sebagian besar bawahan Cloud Rain Society sedang pergi bersama Master Su, sehingga banyak yang tidak ada. Itulah mengapa tempat ini terasa lebih sepi dari yang kuperkirakan. Langkahnya terhenti ketika pandangannya jatuh pada sebuah kolam ikan koi yang tenang. Jaha menatap lekat-lekat ke dalam air, memperhatikan ikan-ikan koi yang berenang damai. Warna sisik mereka beragam, kuning, merah, dan jingga, masing-masing memancarkan keindahan yang memikat. Namun, tak lama kemudian, matanya tertarik pada sesuatu di kejauhan yang membangkitkan rasa penasaran. Pandangannya terarah ke sisi lain halaman markas Cloud Rain Society, tak jauh dari kolam ikan koi itu. Jaha melangkah mendekat, dan di sana ia melihat seorang pria yang duduk santai di dekat tungku pembakaran. Pria itu tengah menikmati makanannya, menyantapnya dengan tangan, terlihat tenang dan sama sekali tidak tergesa. Setelah mendekat, Jaha langsung bertanya dengan nada santai kepada pria itu, yang tengah duduk menikmati makanannya dengan lahap, "Tempat apa ini?" Ia ingin tahu lebih jelas tentang tungku pembakaran yang berada di sebelahnya. Bagi Jaha, tungku seperti itu terasa aneh jika berada di tempat semacam ini. Pria yang sedang makan itu terus mengunyah tanpa henti. Sambil tetap menikmati makanannya dengan santai, ia melirik ke arah Jaha, dahinya sedikit berkerut menandakan rasa penasaran, lalu bertanya balik dengan nada acuh tak acuh, "Kau siapa?" Dengan nada datar namun tenang, Jaha menjawab santai, "Aku adalah orang yang datang ke sini untuk menemui Master Su." Sambil tetap mengunyah, pria itu menjawab ringan, "Ah, beliau sedang tidak ada di sini saat ini." Jaha lalu berkata, masih dengan nada santai bercampur sedikit rasa penasaran, "Begitu ya? Kalau begitu, siapa yang ada di sini? Apakah wakil ketua ada?" Pria itu menjawab tenang, "Sekarang, hanya para tamu yang ada di sini. Wakil ketua juga sedang keluar sebentar untuk menyelesaikan beberapa urusan penting." Jaha kemudian menoleh ke arah tungku pembakaran. Raut wajahnya memancarkan sedikit rasa ingin tahu, lalu dengan suara tenang ia bertanya, "Jadi, tempat apa ini sebenarnya?" Pria itu menjawab cepat dan jelas, "Tempat ini adalah tempat pembakaran." Jaha, yang masih terlihat agak bingung, kembali bertanya dengan nada mengandung rasa penasaran, "Tempat pembakaran? Untuk apa kalian memerlukan tempat pembakaran? Apa yang kalian bakar di sini?" Pria itu menjawab cepat dengan nada santai, "Kami membakar mayat." "Memangnya apa lagi?" Jaha masih diliputi rasa heran. Ia kembali bertanya dengan suara penuh rasa ingin tahu, "Kenapa kalian perlu membakar mayat?" Sambil tetap memegang makanannya, pria itu menjawab dengan nada yang mulai terdengar kesal, "Kami membakar mereka yang tidak membayar hutang. Tapi aku sendiri tidak tahu detail lengkapnya, karena aku hanya mengikuti perintah." Sorot mata Jaha langsung berubah dingin, tajam menembus. Dengan suara tenang namun sangat menusuk, ia berkata, "Jadi, kalau ada yang tidak membayar hutang, kalian akan membunuh mereka, lalu membakarnya di sini?" Tanpa menunjukkan rasa bersalah sedikit pun, pria itu melanjutkan mengunyah makanannya dengan santai, lalu menjawab tegas, "Iya." Jaha hanya menatapnya tanpa sepatah kata, seakan tengah memikirkan sesuatu yang dalam di benaknya. Kemudian, ia kembali menatap pria itu dengan tatapan tajam, suaranya terdengar dingin dan menusuk, "Sebenarnya aku ingin membunuh orang yang sedang makan di depanku ini. Namun saat ini rasanya sedikit aneh." Ucapan itu sontak membuat pria tersebut berdebar kencang. Jantungnya seakan tersambar petir di siang bolong. Tanpa menunggu reaksi lebih jauh, Jaha segera berbalik. Dengan langkah mantap, ia berniat meninggalkan pria itu. Hanya satu kalimat yang keluar dari mulutnya, singkat dan tanpa menoleh ke belakang, "Lanjutkan saja memakan makananmu," ucapnya, sambil tetap mempertahankan ekspresi bosan dan malas di wajahnya. Namun tiba-tiba, suara pria itu terdengar dari belakang dengan nada waspada, "Kau bukan tamu, kan?" Nada suaranya penuh rasa curiga dan kehati-hatian, seolah ia langsung menyadari bahwa tak pernah ada tamu yang berbicara seberani dan sesembrono seperti barusan. Dengan gerakan sigap, pria itu berdiri sambil menggenggam sebuah kampak besar di tangannya. Tubuhnya menegang karena amarah yang membara, hingga urat-urat di wajahnya tampak menonjol. Cengkramannya pada gagang kampak begitu kuat, seakan ia tengah bersiap melancarkan serangan mematikan. Jaha menoleh perlahan, menatapnya dengan tenang, lalu bergumam dalam hati, sudah berapa banyak orang yang pernah ia habisi, hingga ia mampu menilai begitu cepat siapa yang harus dibunuh, tanpa sedikit pun keraguan. Tanpa memberi kesempatan, pria itu mengayunkan kampak besarnya dengan kekuatan penuh ke arah Jaha. Gerakannya cepat dan tiba-tiba, tanpa peringatan sebelumnya. Namun, dengan sigap, Jaha berhasil menghindarinya dengan mudah. Dengan cepat,
Jaha merentangkan tangan kirinya, dialiri sedikit energi ki, berniat membalas serangan pria itu dengan gerakan sangat cepat dan presisi tinggi, tanpa memberi sedikit pun celah dalam pertarungan singkat tersebut. Pukulan Jaha menghantam tepat di ulu hati pria itu, membuatnya seketika tak sadarkan diri. Hentakan tangan kiri Jaha begitu kuat hingga terdengar suara benturan nyaring, "Buk!" Suara itu menggema keras di sekitar mereka. Tubuh pria itu terpental hebat, tak terkendali, lalu terjun masuk ke dalam tungku pembakaran. Terdengar dentuman keras, "Braak!" saat tubuhnya menghantam dasar tungku, membuat kobaran api di dalamnya tiba-tiba meluap, membara lebih ganas dan menyala lebih hebat dari sebelumnya. Kini api di dalam tungku pembakaran membesar dengan suara menggelegar, "Blaar!" Seakan menjadi simbol karma yang harus diterima pria itu, sebagai balasan atas perbuatan kejamnya di masa lalu, membakar orang-orang hidup-hidup di tungku yang sama. Jaha berdiri tegak, tanpa sedikit pun ekspresi bersalah di wajahnya, meski baru saja melihat seseorang terbakar hidup-hidup. Tatapannya tetap dingin. Dengan penuh tekad, ia meraih kampak besar yang sebelumnya dipegang pria itu. Kini, dengan kampak besar di tangan kanannya, Jaha melangkah perlahan, meninggalkan tungku pembakaran yang masih menyala dengan api besar dan panas, membiarkan pria itu terbakar di dalamnya tanpa ampun. Jaha masih terus melangkah mantap, sambil menenteng sebuah kampak besar di tangan kanannya, menuju gedung utama Cloud Rain Society yang terlihat menjulang, megah, dan mewah, dengan arsitektur mengesankan, serta suasana yang dipenuhi dengan aura kecabulan yang begitu kuat. Tanpa ragu sedikit pun, ia mendorong pintu besar gedung itu dengan tenaga penuh. Suara kayu berat itu bergeser perlahan namun tegas, "Braak!" menggema keras ke seluruh ruangan, menandakan pintu megah tersebut terbuka lebar. Di dalamnya, beberapa wanita tampak menari anggun di atas panggung. Udara di ruangan itu dipenuhi aroma daun pandan yang sangat pekat, seakan mengukuhkan suasana kecabulan yang meresap hingga ke setiap sudut. Para penari yang awalnya bergerak luwes, sontak menghentikan gerakannya begitu melihat sosok asing yang baru saja memasuki ruangan. Tatapan mereka tertuju penuh kehati-hatian, seolah menyadari ada sesuatu yang aneh dan tak biasa tengah terjadi, membuat atmosfer menjadi tegang dan syarat ketidakpastian. Para tamu hidung belang yang duduk di kursi, dari yang muda hingga yang sudah lanjut usia, hanya memberi senyum sinis, seolah-olah Jaha bukanlah apa-apa, dan sama sekali tak berarti di hadapan kesombongan mereka. Tetap dengan langkah mantap, Jaha menaiki tangga menuju panggung utama. Setiap hentakan kakinya terdengar jelas, tap-tap, bergema di ruangan, menambah lapisan ketegangan yang semakin tebal di udara. Setelah Jaha tiba di atas panggung, ia berbalik dan menoleh ke arah para tamu hidung belang yang hadir. Para penari yang sedang memperhatikannya sontak panik melihat gerak-geriknya. Tanpa membuang waktu, mereka berlari, berusaha menjauh secepat mungkin dari panggung. Dengan suara tenang namun dibarengi sorot mata tajam yang penuh tekanan, Jaha menatap para tamu hidung belang yang duduk di meja masing-masing, lalu berkata, "Di sini terlalu gelap, siapapun tolong segera nyalakan lampunya." Ucapannya seketika membuat suasana menjadi sangat serius. Para tamu yang semula duduk tenang, kini langsung berdiri dan dengan sigap, menghunus pedang mereka. Hanya dalam hitungan detik setelah ucapan Jaha, atmosfer di dalam gedung utama Cloud Rain Society berubah total, menjadi sangat mencekam dan dipenuhi ketegangan yang membuat semua orang terperangah.